Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Alfiansyah dari 1131. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan sama seperti video sebelumnya, itu Linux Administration. Lihat di sini judulnya itu manajemen. Sudah lebih jelas. Di sini judulnya manajemen user and group. Total materinya ada 7. Kita langsung saja ke prakteknya. Pertama itu konfigurasi bootloader. Saya masih materi pertama ini saya bilang tips. Misalkan saat kita dicontohkan di CLI saja ya, Debian Z. Sebentar, saya skip. Sudah masuk, kita login dulu sebentar. Sekarang kita masukkan saja. Nah, misalkan saat kita melakukan proses instalasi, mestinya kita memasukkan CD ya, menambahkan apt CD. Nah, misalkan kan kita di video sebelumnya instalasi Vim itu menggunakan CD-ROM yang memang kita harus menambahkan nama CD-ROM-nya kan Debian binary 1 atau yang disingkat DNBD. Nah, menambahkan itu kan biasanya lewat CD. Jadi ketika kita melakukan penambahan CD, jadi masuknya di sini. Ketika kita menonaktifkan CD ini, nanti dari SATA atau harddisknya bakal menggantikan proses booting dari si CD. Misalkan kita nambahin sebagai contoh ya, misalkan ini anggap saja DLBD. Nah, kita masukkan DLBD di sini, terus pastinya tentunya misalkan apt CD-ROM, apt CD-ROM add. Nah, itu sudah masuk. Kalau artinya DOM itu sudah masuk. Terus misalkan kita lupa mematikan, kita coba off atau kita restart aja. Kita coba restart. Nah, setelah melihat di sini artinya file atau ISO dari si CD-nya booting. Jadi alhasil kita akan instalasi ulang. Teman-teman tidak usah panik. Caranya itu simple, karena kan proses diutamakannya itu CD. Jadi kita tinggal nonaktifkan si CD. Kita klik kanan, terus kita off saja. Nah, ini sudah otomatis kita off, terus otomatis kita kembali ke default bootingnya, itu ke SATA atau harddisk. Itu untuk materi pertama ya. Saya berharap ya, ini sebagai tips sih. Misalkan kalian booting, nggak usah panik, itu bukan instalasi ulang, tapi CD-nya pastikan kalau aktif itu dia aktifkan dulu, baru kita restart kembali. Nah, setelah terlihat ini tidak ke install ulang lagi ya, tapi langsung ke posisi yang kita setelah install. Seperti itu. Jadi itu untuk materi pertama, bootloader. Boot order. Oke, selanjutnya kita ke membuat user dengan add user. Jadi kita akan menambahkan user atau akun. Sabar, kita buka terminalnya. Terus pertama pastikan kalau menambahkan user itu jangan di posisi user, maksudnya kita harus ke root. Jadi kita masuk dulu ke Sumin. Oke, kita sudah masuk ke rootnya. Jadi pertama ada 2 cara untuk menambahkan user. Pertama add user, yang kedua adalah user add.
dari perbedaan ini, yang pertama add user itu misalkan kita membuat user itu, bakalnya kalau add user itu dibuatnya secara otomatis. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Misalkan add user, misalkan sebelumnya kita lihat dulu user yang kita punya. Itu caranya kita ls/home. Nah, kita hanya punya user 1. Sekarang kita coba add user 2. Nah, kalau di ada mode add user itu bakalnya dibuatkannya otomatis. Yang dimaksud otomatis itu bisa teman-teman di sini ada dari ID-nya, terus nomor ID-nya juga grupnya otomatis dibuat, terus directory dari home plus usernya sudah dibuatkan juga dengan skillnya. Untuk password juga pastinya terisi ya. Kita masukkan password satu, terus untuk name bebas di 1 itu opsional, center opsional, number, phone, terus home phone, outer itu bebas. Terus di sini ada is the information correct, itu artinya ketika kita ketikkan yes berarti, ketika kita ketik y itu artinya kita tidak mengulang proses, berarti kita sudah korek, sudah mengkoreksi yang kita tadi buat itu sudah benar. Kalau kita belum yakin, kita tinggal no aja, karena saya sudah yakin jadi nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah otomatis menambah user 2 dengan grupnya juga user. Sekarang kita coba dengan user add. Kalau user add ini benar-benar manual, dari home terus scale terus password juga manual. Jadi kita coba komen user add itu apa aja dengan cara user add min2 help. Nah, bisa teman-teman lihat itu untuk misal manualnya itu untuk menambah usernya itu banyak komen tambahan seperti buat grup. Terus di sini ada yang paling utama sih ini create home dengan sale. Jadi ketika kita membuat home itu, ketika membuat user add, misalkan kita coba aja tanpa ada komen tambahan, user add user 3. Oke, ini otomatis kebuat. Kita coba get etc pas pd. Bisa teman-teman lihat kalau user 1 itu /bin/base, itu artinya kalau base itu tampilannya seperti ini. Jadi ini itu namanya base. Kalau sh itu seperti ini. Kita coba user 3. Nah, kalau sh itu, yang sh ini bakalnya tampilannya seperti ini. Ketika kita ls home kita tab itu nggak bakal ada, karena direktorinya benar-benar default atau dari si user 3 ini tidak ada direktori sama sekali. Jadi maupun ketika ls direktorinya tidak ada, karena benar-benar hanya sebagai user saja. Nah, gimana caranya untuk membuat direktori home-nya itu dengan perintah tadi, kita tambahkan create home itu min f, itu untuk membuat direktori home-nya. Juga untuk base-nya
karena ini tuh tampilan SH, bisa dibilang tampilan yang biasa, tapi kita itu membuat kita tidak tahu lokasi kita ada di mana. Kalau base itu kita tahu, misalkan kita tinggal keluar aja, misalkan root, kita keluar, kita masuk lagi user 1. Nah, kalau misalkan SH itu tampilannya seperti ini, jadi kita tidak tahu lokasi kita ada di mana. Kalau base itu kita sudah tahu lokasi kita, buka dengan nama usernya, nama hostname-nya itu. Jadi kita mau membuat cara dengan user add dengan cara menambahkan directory home juga shellnya. Shell itu base ya, artinya base, menambahkan base. Jadi dengan perintah M juga satu laginya itu S ya, M dan S. Berarti kita ketika user abd M terus S, terus selanjutnya ini M S, terus kita misalkan buat lagi itu user 4. Karena user 4 belum ada, kita bikin user 4, kita enter. Ternyata di sini saya lokasinya ada di user. Kita membuat user itu harus di posisi root ya, kita root lagi. Jadi ketika kita masuk root itu memasukkan password, karena apa? Karena root itu di atasnya user. Kalau dari root ke user itu tidak memasukkan password, karena user itu di bawahnya root. Jadi lebih lebih tingkatan atas itu root. Jadi tidak usah memasukkan password. Kita bikin usernya di sini, kita user add min M min S, user 4, enter. Ternyata tadi itu base bin-nya belum dimasukin ya. Jadi ketika kita posisi root ya, tentunya kita coba lagi add min M terus min S, kita tambahkan shell yang mau kita gunakan. Itu tentunya kita gunakan /bin/s, terus baru kita user 4, enter. Nah, oh ternyata user 4 sudah etc password itu ternyata sudah dibuat user 4 ya. Kita ambil contoh lagi lah, user add min M min S, terus kita menggunakan bin base terus user 5, enter. Nah, berhasil ya. Berarti artinya kita sudah membuat user add secara manual, menambahkan user secara manual. Itu kita coba dari awalnya user 3 dulu, itu tampilannya masih SH. Kita buat yang tadi dengan metode yang sama dengan user add, itu dengan tambahan min M dan min S, itu otomatis menambahkan directory home juga shellnya, yaitu bin dan base, bin/base. Kita coba langsung ke user 5 yang tadi kita user add. Passwordnya belum dimasukin ya, jadi oke, ternyata user 5. Di sini mendeteksinya password ya, tapi padahal kita belum membuat password sama sekali di user. Kita balik ke user root 1, terus kita ke user 5. Nah, ada password ya, ternyata ke user
pindah dengan user itu harus password walaupun tidak punya passwordnya. Jadi untuk membuat password di user 5 itu kita masuk lagi ke root, terus baru kita password dengan perintah password user apa yang mau kita ganti passwordnya atau kita tambahkan passwordnya. Misalkan kita mau menambahkan 5 yang seperti saya mau lakukan tadi, password user 5 kita enter. Nah, password yang apa yang kita buat, satu enter password update successful. Nah, kita coba ke user 1 itu defaultnya. Kalau user dari root ke user itu tidak membutuhkan password karena root itu user itu di bawahnya root. Kita coba user 5 kita enter. Nah, muncul ya passwordnya, kita password 1 dan sudah. Jadi itu untuk membuat materi membuat user dengan add user secara otomatis ya, tidak manual dengan menambahkan komen-komen yang banyak. Jadi langsung membuat directory home dan passwordnya sudah dibuat untuk add user. Jadi sama materinya dengan ini, materi 4, terus option pada user add yang seperti tadi saya jelaskan, min m dan min s untuk shell. Itu untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya itu membuat grup. Kita buka lagi terminalnya. Oke, pertama-tama pastikan kalau kita sudah posisinya ada di root. Terus pertama-tama yang kita lakukan itu melihat ID dari user tadi, lihat user 1 misalkan ke grup apa, itu kita menggunakan perintah ID. Misalkan user 1, user default dari instalasinya ID user 1, kita enter. Terus di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada grupnya masuk ke user 1. Jadi artinya ketika memang kita membuat user itu otomatis, ketika kita ada di user itu otomatis membuat grupnya juga, dan grup dari user 1 adalah user 1. Nah, untuk sekarang kita buat grup sebelumnya. Untuk melihat dari directory kita untuk grupnya itu cat etc grup. Nah, bisa teman-teman lihat di sini isi dari etc/group. Di sini ada grup di bawah ini. Totalnya ada 1, 4, ada 4 grup. Yang ketika user 2 membuat grup, ya grupnya namanya user 2 dan seterusnya. Jadi untuk manual membuat grupnya itu perintahnya grup add. Grup apa namanya, nama grupnya misalkan grup 1. Kita add, kita coba etc lagi. Nah, teman-teman lihat di sini otomatis bertambah 1. Kita coba bikin satu lagi, kita cek grup 2. Oke. Nah, jadi ini untuk etc-nya, isi dari etc/group sudah terbuat ya untuk grup 1 dan grup 2. Nah, itu untuk cara membuat grup secara manual. Sekarang kita menambahkan user ke grup. Kita masuk ke sini, terus coba kita clear dulu. Perintahnya adalah user mode. Kita coba user mode ini memunculkan beberapa perintah apa saja. Dengan lihat, terus bisa teman-teman lihat di sini ada min g user, itu artinya kita menambahkan user ke dalam grup. Kita langsung coba, misalkan user mode kita sebelumnya
Sebagai contoh itu ID user 4. Sudah masuk ke grup 1 ya, karena saya tadi mencoba untuk masukkan grup 1. Sekarang kita coba user 4 ini kita masukkan ke grup 2. Kita langsung ke user mode, terus min G, dan nama grupnya itu grup 2, terus user 4, kita enter. Nah, kita coba ID user 4. Nah, otomatis ID grup yang tadi, ID grup yang grup 1 itu tertimpa oleh grup 2. Nah, makanya ketika kita komen, misalkan kita bikin lagi lah, yaitu grup ADD grup 3. Jadi ketika kita menambah misalkan user mode, terus min G, grup user grup 2 user 4, otomatis ada ID user 4 grupnya user grupnya 3. Otomatis ID usernya bakal ketimpa oleh ID grup 3. Gimana caranya untuk agar ID grup ini bakal bisa jadi satu user itu bisa 2 grup? Caranya itu dengan user mode sesuai yang di help tadi itu ada min A, itu artinya kita bisa menambahkan satu user itu 2 grup. Jadi misalkan nih user 4 nih, user mode, terus min A, min G, terus di sini kita tambahkan grup ke grup 1. Tambahkan jadi grupnya ada grup 1 dan grup 3. 1, nah user 4. Kita ID user lagi, bisa teman-teman lihat di sini tidak tertimpa ya. Jadi satu user itu bisa 2 grup 1 dan grup 3. Oke, itu untuk perintah membuat grup, menambahkan user ke grup, membuat grup dengan grup ADD, terus untuk menambahkan user ke grup itu dengan user mode. Terus sekarang kita untuk menghapus user dan grup, bisa kita langsung coba langsung. Pertama kita clear, perintahnya itu adalah yang pertama perintahnya kita coba ke user dulu. Itu perintahnya dengan user del. Itu kita misalkan menghapus user 4 lah, kita hapus sekarang user 4. Sebelumnya kita user del ini kita lihat perintahnya apa saja yang kita bisa jalankan, itu sedikit ya. Yang pertama itu ada forge, terus yang kedua itu yang paling utama itu remove. Kalau forge ini berarti semua yang berkaitan tentang user bakal dihapus. Juga remove, directory dari home-nya bakal dihapus. Kita coba user del user 4. Kita tambahkan min r, kita coba min r, kita coba ls/home. Nah, directory dari home isi user 4 itu otomatis sudah terhapus ya. Jadi ketika kita min r itu /home-nya otomatis hapus. Oke, kita coba tambah user 5 yang
Makanya kita hapus. Kita user del dengan tambahan min r terus min, kita gabung saja, itu satunya f, jadi rf user 5. Kita hapus semua. Oke, kita coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dari user 5 itu hilang. Coba kita coba user 4, itu hilang ya, tidak ada user user 5. Kita coba, itu tidak ada juga. Sekarang untuk user del itu semoga bisa pahami. Selanjutnya itu menghapus grup ya. Kita kembali lagi, kita clear lagi. Untuk menghapus grup, kita coba grup del min r. Nah, sama ternyata kita coba aja langsung grup. Untuk grup kan ada cat etc grup, itu ada grup 1, 2, dan 3. Kita coba hapus grup 2 dan 3. Kita ketikkan grup del terus nama grupnya, akan grup 3. Otomatis kita cek lagi dengan perintah tile baris 10 ke bawah, itu bisa teman-teman lihat grup 3-nya hilang. Terus kita coba hapusnya secara bersamaan, grup 1 dan 2. Itu kita tinggal ininya 1, terus ininya grup 2. Oke, tinggal kita enter. Kita coba lihat apakah berhasil. Ternyata harus satu persatu ya, jadi satu persatu untuk menghapusnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tersisa yang kita hapuskan grup 1 dan grup 2. Grup 1 dan grup 3, jadi grup 2 masih ada. Oke, itu untuk materi dari Linux administration yang berkaitan tentang konfigurasi boot order, membuat user dengan add user, option pada user add, terus sama seperti mode 2, terus membuat grup, menambahkan user ke grup, dan menghapus user dan grup. Mungkin itu saja materi dari manajemen user and group. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.